dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dengan saya Muhammad Suharsono dalam program Jendela Hikmah PKPU TV. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang terbesar kepada pasangan suami dan istri dengan lahirnya seorang anak. Karena dianugerah, maka sebagai orang tua kita harus memperhatikan hak anak dan yang menjadi kewajiban orang tua. Di antara perhatian orang tua terhadap anaknya adalah kita perhatian tentang kesehatannya, asupan gizinya, perkembangan mental dan fisiknya. Dan jangan pernah kita merasa takut miskin karena kita telah memberikan sesuatu kepada anak kita, karena kita memberikan banyak biaya yang dikeluarkan karena anak kita, karena takut memberikan makan terhadap anak-anak, karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki kita dan juga anak-anak kita. Dan Allah haramkan kepada semua manusia, semua orang tua yang takut miskin dengan cara membiarkan anak-anaknya terlantar tanpa ada asupan gizi. Allah Subhanahu berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu amwalak auladakum khasyata imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang menjamin, yang memberikan rizki mereka, rizki kalian dan juga rizki mereka. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini Jendela Hikmah akan mengasung tema anak adalah anugerah. Kita akan sama-sama melihat salah satu program yang dilakukan oleh Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU dalam perhatian terhadap gizi anak yang disebut dengan program Bu Darzi, Ibu Sadar Gizi di daerah Tangerang, Banten. Apa itu program Bu Darzi? Kita akan sama-sama mengetahuinya. Oleh sebab itu, tetap bersama saya dalam program Jendela Hikmah PKPU TV. Kegiatan Bu Darzi sendiri, kalau Pondok Gizi ada tadi penimbangan, ada apa lagi Mbak? Penyuluhan kesehatan. Terus juga ada makan bersama biasanya. Makan bersama, enak juga ya makan bersama. Iya, buat pemulihan balita. Oh, balitanya maksudnya, iya, bukan ibu-ibunya, bukan. Balitanya.
Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kita akan melihat program Bu Darzi, Ibu Sadar Gizi, dan akan berdiskusi, berdialog dengan beberapa orang, diantaranya PJ program, kemudian Ibu RT, dan juga penerima manfaat dari program tersebut. Oleh sebab itu, ikuti saya di Jendela Hikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu semua, Mbak? Saya boleh ganggu sebentar ya? Dengan PJ programnya siapa? Oh iya, Tatik Suryani Bapak. Mbak Tatik, apa kabar Mbak? Boleh saya ganggu sebentar Mbak? Boleh, kabarnya baik. Iya. Saya dari Jendela Hikmah, program Jendela Hikmah dalam PKPU TV. Saya ingin mengetahui banyak tentang program Bu Darzi yang dilakukan di sini. Boleh Mbak bercerita sedikit? Atau banyak nggak apa-apa? Oh iya, jadi kalau program Bu Darzi di sini itu pokoknya itu ada 3 atau garis besarnya ada 3. Pertama Pondok Gizi, yang kedua Home Visit, kemudian yang Pondok ketiga Gizi, Home Visit, dan Posyandu. dan Posyandu, iya. Kalau Pondok Gizi di sini khusus buat anak-anak kurang gizi dan gizi buruk, dan juga Home Visit gizi kurang dan gizi buruk. Nah, kalau di Pondok Gizi ini kita lebih ke penimbangan berat badan, tinggi badan, kemudian juga ada penyuluhan kesehatan, dan juga ada makan bersama. Tapi sebelumnya cuci tangan dulu dan juga doa bersama. Selanjutnya, jadi Bu Darzi itu terdiri dari Pondok Gizi, Posyandu, dan Home Visit. Kegiatan Bu Darzi sendiri, kalau Pondok Gizi ada tadi penimbangan, ada apa lagi Mbak? Penyuluhan kesehatan. Terus juga ada makan bersama biasanya. Makan bersama, enak juga ya makan bersama. Iya, buat pemulihan balita. Oh, balitanya maksudnya, iya, bukan ibu-ibunya, bukan. Balitanya. Mbaknya nggak ikut makan tapi. Kita mantau aja. Oh, mantau. Iya. Jadi penimbangan, penyuluhan, pemberian makanan ya. Iya. Makanan tambahan atau memang pokok? Kalau ini makanan besar mungkin ya, tapi juga ada berikutnya setelah selesai pemberian makan itu ada pemantauan status gizi, maksudnya ada monitoring kita. Monitoring status gizi. Jadi ada gizi kurang, gizi buruk. Yang masuk ke Pondok Gizi itu anak-anak gizi kurang dan gizi buruk. Yang masuk Pondok gizi kurang, gizi buruk. Kalau boleh tahu di Bu Darzi di sini, ini namanya apa? Pondok Gizi ya? Ini Pondok Gizi ya. Pondok Gizi ini ada berapa balita yang gizi kurang dan gizi buruk? Dari jumlahnya yang aktif sih ada 31 anak balita. 31 anak balita yang aktif ya. Berarti ada juga yang tidak aktif. Iya, ada yang pindah, terus ada juga yang memang keluar. Soalnya kan mesti rutin setiap bulannya ke Pondok Gizi, sama ada acara home visit juga. Kalau home visit itu termasuk yang 30 anak itu? Iya, semuanya di home visit. Home visit itu programnya apa aja, Mbak? Kalau home visit di situ lebih ke pemantauan. Kayak misalnya pemantauan perilaku anaknya, kan kita udah ngasih penyuluhan ke ibu-ibunya, kira-kira diterapin apa enggak. Terus lebih ke pola asuh ibunya. Pola asuh ibunya berpengaruh ya, pola asuh ibu ya. Dalam hal apa misalnya? Misalkannya cara pemberian makan, terus cara mendidik anaknya. Cara mendidik anak sampai pada tahap itu ya? Iya.
Jadi anak-anak 30 anak itu ditimbang di sini lalu dipantau. Dipantau dan Dari ini udah berapa lama? 10 kali pondok gizi selama 9 bulan. 9 bulan. Di sini sudah berapa bulan? 9 bulan. 9 sekarang. bulan. Ini yang ada peningkatan gizi dari anak-anak. iya, dari yang tadinya gizi kurang menjadi gizi baik itu sekitar udah 60%. 60%. Subhanallah, luar biasa ya. Dengan pola tadi ya. Iya. Home visit, posyandu dan Pemberian makanan tambahan. pemberian tambahan. Kalau posyandu sendiri seperti apa bentuknya? Kalau di posyandu seperti kita posyandu yang iya kayak umumnya, cuman kita masuk lebih ke penyuluhan kesehatannya, terus pendampingan kader kayak misalnya memberikan training kader. Kok ada kader? Jadi bentuknya Bu Darzi itu kader gizi gitu. Bu Darzi, Ibu Sadar Gizi. Ibu Cuma Sadar kita Gizi. juga ngebina kadernya. Ngebina kadernya. Ada berapa orang kader di sini, Bu? Satu biasanya. posyandu 6 kader. Satu posyandu kita 6 ngebina kader. 2 posyandu. Oh iya. Nanti kita juga bisa dialog ya, Bu. Iya. Mbak ya, Mbak Tati ya. Mbak Tati dari program Pondok Gizi atau Bu Darzi yang di sini di Kedaung Wetan ini ya, Kedaung Wetan. Kira-kira masyarakat tuh seperti apa menerima manfaatnya? Manfaat apa enggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya, sangat bermanfaat ya. Selain juga ibunya juga dapat pengetahuan tentang kesehatan dan gizi, juga anaknya juga dipantau status gizinya. Terus juga ada pemberian makanan tambahan, perubahan perilaku, gitu sih. Masyarakat responnya seperti apa? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik ya. Artinya dari yang tadi tidak sadar jadi menjadi sadar gizi. Iya. Kendalanya apa, Mbak ya? Kendalanya mungkin karena di sini kurang air bersihnya mungkin ya, dan juga lokasinya mungkin dekat sama tempat pembuangan umum, tempat pembuangan akhir sampah. Jadinya TPA ya? Iya. Jadi itu berpengaruh banget sama status gizi balita. Yang soalnya balita itu sangat berpengaruh sama penyakit-penyakit itu. Jadi dari sumber airnya itu akhirnya menyebabkan penyakit pada masyarakat, terutama pada balita. Dan itu sudah disadarkan dengan pada masyarakat ya, bahwa kondisi gizi kurang, gizi buruk ini disebabkan karena air diantaranya. Perilaku juga sih lebih banyaknya. Juga, dan itu coba diedukasi ya. Iya, jadi kita edukasinya juga sampai berulang-ulang supaya masyarakat juga lebih sadar. Soalnya banyak juga masyarakat yang udah kita kasih edukasi, banyak yang belum terlalu diterapkan, makanya kita monitoring terus. Ada 30 anak itu berarti 30 orang tua. Iya. Ada juga yang belum ikut atau? Tapi kalau yang penjaringan sih setiap bulan kita bakalan nambah, tapi baru, ya. Ada juga yang Karena kan udah baik. yang sudah baik mungkin sudah selesai ya, Iya. masuk yang baru gitu ya. Jadi Mbak lebih kendala dengan masyarakat nggak ada ya? Alhamdulillah sih baik, semuanya Baik ya, masyarakatnya semua menerima ya. Iya. Mbak datang ke sini, asli orang sini atau setiap berapa pekan sekali ke sini? Aku sih sebenarnya bukan orang asli sini, Iya. cuman kebetulan tinggal di sini sih selama mungkin seminggu 3-4 hari. Subhanallah. Jadi karena ada program Pondok Gizi dan Bu Darzi ini jadi tinggal di sini. Iya. Masya Allah. Aslinya di Ciputat. Ciputat. Jadi dari Ciputat sengaja tinggal di sini untuk menyadarkan masyarakat. Masya Allah, pahalanya luar biasa ya Mbak ya. Semoga. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Mbak, kita sudah dialog dengan Mbak Tati sebagai PJ dari program Pondok Gizi atau Bu Darzi yang sebenarnya tidak tinggal di sini, tapi Mbak sengaja merelakan dirinya, mewakafkan dirinya untuk tinggal di sini, Untuk apa? Membina masyarakat agar memiliki kesadaran akan kesehatan bagi anak-anak, gitu Mbak ya. Membina kader-kader ibu-ibu supaya ibu-ibu memperhatikan pada anak-anaknya bahwa gizi punya faktor yang luar biasa. Pertumbuhan gizi akan membuat anak memiliki kekuatan fisik, kekuatan sehat jasmani, bahkan juga kekuatan rohani. Mbak Tati sudah merelakan, mewakafkan dirinya menjadi penyuluh, menjadi pembina bagi masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menganjurkan agar kita setiap umat Islam ini menjadi para pembina di masyarakatnya.
Bahkan Rasulullah SAW memotivasi kepada kita sebagai umatnya, siapa saja orang yang mengajarkan kebaikan maka akan didoakan seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya mendoakan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, inna ahlas samawati wal ardi, samawati wal ardi, samawati wal ardi. Disebutkan samawat, langit, bukan cuma langit ahlus samawat wal ardi. Dengan center kali. Hatta disebut adalah hatta namlatu fi hujriha, sampai semut di dalam lubangnya. Hatal hut fil bahri, hut itu ikan kecil. Hut itu ikan kecil di laut. La yusalluna ala muallimil khair. Siapa saja yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan didoakan oleh seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, sampai semut yang ada di rumah-rumahnya. Ikan-ikan kecil yang ada di laut, la yusalluna ala mukhairin, dia akan terus-menerus mendoakan orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada masyarakat. Jadi Mbak Tati dan juga para PJ program Bu Darzi akan didoakan oleh penduduk langit dan penduduk bumi karena sudah mengajarkan orang kebaikan. Mudah-mudahan dicatat sebagai timbangan kebaikan di yaumul kiamah nanti. Sahabat Nilai Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita akan berdialog dengan Ibu RT 03 RW 01 di Kelurahan Kedaung Wetan tentang Bu Darzi. Oleh sebab itu tetap bersama saya dalam program Jendela Hikmah. Dengan ada program Bu Darzi di RT Ibu, kira-kira apa manfaat yang bisa diambil dari program Bu Darzi? Banyak manfaatnya, Pak. Salah satunya kita bisa memantau gizi balitanya. Memantau gizi balitanya. Bisa tahu makanan yang bergizi bagaimana. Madrasah abdi kentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Namanya siapa nih? Ahmad Fauzi. Ahmad. Panggilnya Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya, Pak Ustadz, ini Bu RT. Oh, Bu RT. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Dengan Ibu siapa? Ibu Siti Rohmah. Ibu Siti Rohmah. Panggilnya Bu RT ya, Bu ya? Ibu, saya mau nanya beberapa hal Ibu terkait dengan program Pondok Gizi Bu Darzi yang ada di sini. Kira-kira sudah berapa lama ini program ini ada di sini? 9 bulan. Ini sudah 9 bulan. 9 bulan. Kalau boleh tahu di seluruh RT ada berapa kakak Bu? Satu RW. Satu RW. Kalau satu RT? Satu RT. Kalau di RT 03 ada 150 kakak. Satu RT 150 kakak. Satu RT 150 kakak. Padat ya? Subhanallah. Padat. Yang ikut program Bu Darzi berapa kakak Bu? 31. 31 dari 150 kakak. Subhanallah. Ibu, dengan ada program Bu Darzi di RT Ibu, kira-kira apa manfaat yang bisa diambil dari program Bu Darzi? Banyak manfaatnya, Pak. Salah satunya kita bisa memantau
gizi balitanya. Memantau gizi balitanya. Bisa tahu makanan yang bergizi bagaimana, cara pengolahannya. Makanan bergizi seperti apa? Ada tadi penyuluhan Bu ya? Iya, Diajarin penyuluhan begini banyak. mengelola makanannya. Tentang PHBS. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi diajarkan juga Bu ya, bagaimana cuci tangan sebelum makan, minum gitu Bu ya. Ibu jadi mudah mengontrol ya kesehatan warga ya Bu ya. Jadi bisa terpantau bagaimana gizi anak balitanya yang kurang menjadi baik, yang baik alhamdulillah. Ibu sendiri ini putri Ibu? Iya. Enggak ikut tapi? Satu. Ikut. Ikut, oh ikut juga, ikut Iya. programnya. Nah, namanya siapa Ibu? Kartina. Kartina. Sudah bagus tapi sekarang Bu ya? Alhamdulillah. Kelihatannya baik. sudah gemuk Bu. Iya. Tadinya yang gede kurang juga. Oh tadinya murah, tadinya berat kurang. badannya berapa Bu sebelum ikut? 3 tahun kan masih 9 kiloan gitu deh. 3 tahun masih 9 kilo. Sekarang berarti sudah nambah ya? Alhamdulillah nambah. Udah Dengan baik. tadi ya udah baik ya. Dengan penyuluhan, Iya. pemberian makanan yang bergizi, ada makanan tambahan juga Iya, nampaknya Bu ya. Alhamdulillah dan sekarang udah luar biasa membaik. Ibu, saya mau tahu juga dong, kira-kira antusias warga Ibu sebelum ada program ini, lalu pertama sosialisasi penerimanya seperti apa Bu? Alhamdulillah baik, pada senang. Kalau ada acara pada datang semuanya. Oh gitu? Senang, pada senang. Oh, pada seneng ya Ibu. Ini kan dari PKPU ya Bu. PKPU itu kan dia menyampaikan amanah dari donatur. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan kepada para donatur? Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk donatur yang sudah membantu warga sini. Karena dengan dia mendonaturkan itu semua, kami di sini semua terbantu. Ada yang mau disampaikan untuk PKPU Ibu? Terima kasih banyak semua untuk PKPU juga. Semoga semua sukses lah. Mohon doanya juga biar barokah ya Bu ya. Biar semua juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih takwa warganya ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dialog saya dengan Ibu RT yang tadi menyampaikan bahwa program Bu Darzi ini sangat bermanfaat buat warganya. Dalam program ini disampaikan tentang bagaimana mengelola, membuat makanan yang baik, bagaimana PHBS tadi disampaikan, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, memberi perhatian kepada para ibu dan orang tua agar memperhatikan kesehatan anaknya dari mulai bagaimana dia cara minum, bagaimana hidup bersih. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh beliau mengatakan, ketika ada seorang anak yang dalam sebuah hidangan dia mengambil makan seenaknya saja, mengambil makanan seenaknya saja, lalu Rasulullah menepuknya dan menegur, ya gulam, wahai, kul biyaminik wa kul mimma yalik, makan dengan tangan kananmu dan makanlah dengan apa yang terdekat darimu. Jadi antara makan, hanya makan saja itu berpengaruh terhadap adab, akhlak, tingkah laku. Bahkan dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, wasammu idza syarabtum wahmadu idza rafa'tum. Kalau kamu sudah mau minum maka bacalah basmalah, dan kalau sudah minum bacalah alhamdulillah. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya untuk memperhatikan kesehatan, dari mulai memperhatikan asupan makanan. Karena ternyata tadi disampaikan makanan itu berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan. Dan berapa banyak penyakit itu timbul dikarenakan makanan. Sehingga dari kecil seorang ibu memperhatikan apa yang akan dimakan oleh anaknya, berdampak kepada kesehatan dan juga berdampak kepada rohani yang sehat, akhlak yang sehat. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya
saya akan berdialog dengan seorang ibu dari penerimaan manfaat program Pondok Gizi Bu Darzi. Tetap bersama saya dalam program Jendela Hikmah. Saya nggak sadar gizi, sekarang saya sadar gizi. Tahu makanan-makanan yang baik buat anak saya itu apa gitu. Ini anak yang keberapa Ibu? Yang kedua. Ini yang kedua. Kalau anak yang pertama Udah 6 tahun. udah 6 tahun ya. Tapi sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi dengan adanya program Bu Darzi ini, Ibu Iya. tahu bagaimana membuat makanan yang sehat. Iya. Bagaimana tadi disebutkan sama Bu RT itu perilaku hidup Iya. bersih dan Pola asuh anak. pola asuh anak. Subhanallah Bu ya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Oke adek, kita timbang sekarang berapa? Kurang kesana ya aku ya? Dah. Iya. Oke deh. Nah, boleh Oh boleh. mau coba? Boleh boleh Oh, boleh. iya. Ini Yang diputer pak. diputar gini. Biasanya berapa bu adek bu? 8 pak. 8 pak. 8 pak. Keangkat 8 ya. Ini Iya. Iya. dan 8 berapa ini? Kelebihan? Pas dari segitu dah. Maaf ya. Iya. Iya. Sama berarti ibu Sama beratnya berarti. adek. Ibu dengan ibu siapa? Ibu Nani. Ibu Nani, Ibu Nani boleh nggak apa-apa mau tidur juga nggak apa-apa. Sambil tiduran juga boleh. Nggak mau digendong. Boleh saya Dah. tanya-tanya sedikit Ibu, ganggu-ganggu sedikit. Ini putri Ibu. Iya. Namanya siapa? Ini siapa? Adelia. Namanya siapa? Adelia. Oh, Adelia. Usia berapa tahun Ibu? 2 tahun. 2 tahun. Ikut dalam program Bu Darzi ya Bu Ikut. ya. Ibu kalau boleh tahu manfaat dari program ini untuk Ibu seperti apa? Banyak sih. Banyak ya Bu ya. Iya. Oh tadi banyak Yang- gitu. Saking banyaknya jadi nggak bisa disebutin ya Bu. Iya. Boleh tahu diantaranya apa itu Bu? Yang tadinya saya nggak sadar gizi, sekarang saya sadar gizi. Tahu makanan-makanan yang baik buat anak saya itu apa gitu. Ini anak yang keberapa Ibu? Yang kedua. Ini yang kedua. Kalau anak yang pertama Udah 6 tahun. udah 6 sekolah. tahun ya. Iya. Tapi sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya program Bu Darzi ini, Ibu Iya. tahu Tahu. bagaimana membuat makanan yang sehat. Iya. Bagaimana tadi disebutkan sama Bu RT itu perilaku hidup Iya. bersih dan Pola asuh anak. pola asuh anak. Subhanallah Bu ya. Jadi tahu ya pola Iya. asuh anak itu seperti apa. Tadi saya Iya. sampaikan juga luar biasa. Terus apa lagi Ibu? Makanan-makanan sehat dari dalam makanan itu kan kita harus tahu. Jadi saya jadi tahu karbohidrat,
protein, jadi gitu. mineral. Jadi makanan tuh bukan cuma sekedar kasih sayur gitu. Bukan nasi aja. Iya, nasi aja. Biasanya kan paling tempe aja, nggak pakai sayur. Sekarang harus lengkap gitu. Oh gitu, telur aja Bu ya? Iya, Enggak juga ya? meskipun sedikit juga harus, pokoknya apa, harus ada proteinnya Ada gitu. proteinnya. Nggak kebeli daging ya bisa ada tempe gitu. Oh, jadi Ibu tahu ya, Iya. mana karbohidrat, mana protein, Iya. mana apalagi Bu? Mineral, iya. Ikan, kapan makan iya. ikan ya Bu ya? Iya. Nggak bisa beli daging pakai ikan ya Iya. Bu, atau pakai yang lainnya gitu. Oh, kalau ikan Bisa itu, mengganti. kalau daging apa? Daging protein, Protein, cuman ya. kan nggak kebeli mahal, jadi Mahal ya? apa diganti ikan nggak kebeli bisa diganti tempe gitu. Jadi dalam sehari itu kalau kita nggak ketemu protein yang mahal yang murah gitu. Nggak disuap, nggak dikasih Indomie aja gitu Bu ya? Enggak ya? Oh. Iya, tadinya kan belum tahu kan ada Bu Darji, kan Ibu sadar gizi, jadi sadar saya akan gizi anak saya gitu. Kalau sebelumnya Ibu, sebelum ada Bu Darji, kira-kira Iya, mau ngasih makanannya? apa adanya aja, kadang ada tempe aja, ada sayur aja gitu, nggak lengkap. Sekarang kan lengkap, ada tambahan makanan juga di Bu Darji, jadi tuh makanan tambahan iya, seperti apa Bu? makanan tambahannya lengkap sih di sini. Jadi tuh saya bisa mencontoh yang ada di sini buat di rumah gitu. Seperti contohnya? Contohnya di sini juga habis makan dikasih buah, saya kasih buah di rumah juga gitu habis makan. Iya. Jadi anak-anak sehat ya Bu ya? Iya. Ini sudah ikut berapa bulan Bu? Anak 9 Ibu? bulan. 9 bulan? Iya. Sudah ada peningkatan? Udah banyak sih. Sudah banyak Iya. ya? Berat badannya sudah bertambah? Iya, sudah bertambah. Sebelumnya berapa? 75, 76. Berapa tahun tadi? 2 tahun. 2 tahun. Kurang ya? Kurang ya? Kurang banget. Gizi buruk ya? Tapi sekarang sudah 8 Iya, kilo sudah lebih ya? Tadi saya lihat 84, 8 iya. kilo lebih ya? Alhamdulillah ya Bu ya? Iya. Ibu, dengan Ibu sadar gizi, Iya. Ibu kan merasakan pelayanan yang diberikan Iya. pada PKPU. Kira-kira menurut Ibu pelayanannya seperti apa? Sangat baik sih, benar sangat baik ya. Itu bermanfaat buat anak saya, buat saya juga sebagai ibu. Jadi pola asuh saya tuh lebih baik lagi gitu. Buat anak saya juga jadi sehat, berat badannya juga nambah. Kalau saya masuk pelayanan dari tim PKPU, dari Mbak Tati atau yang lainnya dari PKPU, kira-kira Ibu merasakannya seperti apa? Puas lah, sangat puas. Wah, sangat puas ya? Iya. Ngajarinnya enak gitu Bu? Iya, didengarnya juga saya cepat mengerti gitu. Cepat mengerti, ini ya? dari penyuluhannya. Jadi saya cepet tangkep gitu, ngerti. Oh ya ini. Bahasanya mudah. Iya, Bu, ya? bahasanya Ada mudah. praktek juga nggak Bu? Ada di sini kan ada suka masak. Masak yang tadi makan bareng ya? Iya. Masak juga ya? Masak juga. Wah, banyak ya Bu? Banyak. Jadi kemampuannya lebih banyak lah Bu ya? Iya. Nanti kalau punya anak lagi bisa lebih bagus Bisa lagi lebih Bu ya? bagus lagi. Gizinya insya Allah ya Bu ya. Ibu, ada yang mau disampaikan Ibu? Ini kan dari donatur ya? Iya. Mungkin mau menyampaikan donatur atau menyampaikan kepada PKPU juga, silakan mungkin Ibu. Buat PKPU saya ucapin terima kasih banget dengan adanya PKPU ini. Jadi anak saya juga perkembangannya lebih baik lagi. Buat saya juga jadi orang tua bisa sadar gizi, bisa lebih baik lagi mengasih pola asuh anak, memberikan makanan yang terbaik buat anak saya gitu. Buat donatur kalau bisa sih ya lebih ditingkatin lagi, kalau bisa sih dilanjutin lagi terus gitu. Oh gitu, dilanjutin lagi programnya Bu ya? Programnya. Karena sangat bermanfaat Ini ya? sangat bermanfaat, terus masih banyak lagi kan balita-balita yang mungkin belum kejangkau gitu, yang belum terdata gitu. Dan tidak mesti di sini ya Bu. Iya. Kalau di sini semua sudah sehat kan Sehat, bagus ya iya, Bu ya. bisa pindah ke tempat Artinya yang ibu-ibu lain. di sini sudah sadar gizi gitu ya. Bisa pindah ke tempat yang lain ya. Yang lebih bagus, yang dia lebih membutuhkan lagi. Iya, alhamdulillah Ibu, terima kasih Ibu sudah mau ditanya-tanya sama saya, mau dialog sama saya, dan terima kasih atas apresiasinya yang sangat luar biasa, antusias warga, dan mohon doa untuk PKPU supaya teman-teman bisa tetap istiqomah dan juga buat donatur, semoga semakin barokah ya Bu. Iya. Sahabat jendela hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dialog saya dengan Ibu Nani yang sudah menyampaikan terima kasih dan kebermanfaatan dari program Bu Darji di tempat ini. Sudah mengetahui bagaimana cara mengolah makanan yang sehat, mengetahui bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga diharapkan putra-putri yang ada di sini yang masih balita semuanya gizinya baik. Kalau sudah gizi baik, maka tentunya kalau sudah sehat, maka bisa berjuang
bisa menjadi kader-kader Islam yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua sebagai seorang tua untuk mempersiapkan anak-anak kita, generasi kita memiliki kekuatan. Di antara kekuatan itu adalah kesehatan, kekuatan fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin," al-ayat. Dan hendaklah kalian mempersiapkan, wa'iddu lahum, mempersiapkan bagi mereka kekuatan-kekuatan. Kalau di antara kekuatan itu adalah kekuatan kesehatan. Kalau sudah sehat, maka bisa punya kekuatan, maka bisa berjuang, bisa membela al-Islam, bukan hanya diartikan dalam jihad, tapi bisa membawa kemanfaatan lebih baik kepada masyarakat. Bisa mencari ilmu, bisa ibadah, bisa berbuat baik kepada orang tua, dan bisa yang lainnya. Dan kewajiban itu ada pada orang tua, terutama seorang ibu. Sehingga dikatakan al-ummu madrasatun li auladiha, bahwa seorang ibu merupakan madrasah, sekolah bagi anak-anaknya. Kalau ibu sudah berhasil membentuk atau mengkader, menjadikan anak-anak yang sehat, maka semakin banyak anak yang sehat, semakin banyak pahalanya. Karena setiap aktivitas kita yang karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bersama saya dalam program Jendela Hikmah PKPW TV Inspirasi Umat. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi dialog kita dengan PJ program Budarzi, Mbak Tati, kemudian dengan Ibu RT, Ibu Siti, dan juga salah seorang penerima manfaat, Ibu Nani. Ibu Nani tadi? Waalaikumsalam. Kita banyak hal yang telah kita peroleh, informasi yang kita dapatkan dari program Budarzi ini, pentingnya pendidikan kesehatan kepada anak-anak. Sesuai dengan tema dalam episode kita pada kali ini, yaitu anak adalah anugerah. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memberikan perhatian lebih, agar para orang tua memiliki perhatian yang lebih dan lebih terhadap anak-anaknya. Karena anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya tanggung jawab di akhirat nanti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah apa yang sudah kita lakukan terhadap anak-anak kita. Sehingga dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, memberikan layanan kesehatan, termasuk juga pendidikan kesehatan kepada anak-anak, walaupun harus kita keluarkan uang, tidak pernah ada yang rugi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi rukbatin, dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dinarun anfaqtahu ala ahlika, a'zamuha ajran anfaqtahu ala ahlik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Uang yang kau infakkan untuk jalan fisabilillah, uang yang kau infakkan untuk membebaskan hamba sahaya, yang kau sedekahkan untuk orang-orang miskin, yang kau berikan kepada keluargamu, maka pahala yang paling besar adalah yang kau berikan kepada keluargamu. Jadi uang yang kita berikan untuk menafkahi anak-anak kita sehingga menjadi kuat, sehat, memiliki pendidikan, memiliki akhlak, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Allah katakan bahwa anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar kepada orang tua. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat memberikan pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, sehingga dia bisa bermanfaat untuk dunia dan di akhirat. Sehingga Rasulullah SAW menjamin orang tua yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh, pahalanya terus mengalir walaupun orang tuanya sudah meninggal. Bahwa anak adalah investasi akhirat, bukan anugerah dari Allah, merupakan investasi akhirat, menjadi passive income buat kita sebagai orang tua. Kita sudah meninggal, tapi pahalanya bisa mengalir terus dengan doa anak-anak kita. Kalau dia sehat, menjadi anak soleh, bekal di akhirat nanti mudah masuk surga, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sahabat Jendela Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian episode anak ada anugerah pada kali ini.
Sampai berjumpa dengan saya dalam episode yang lain dalam program Jendela Hikmah PKPW TV Inspirasi Umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya mohon pamit. Mbak, terima kasih. Ini Ibu, terima kasih. Wah, nggak mau. Pamit ya Bu. Semoga barokah, mohon doanya ya Bu. Ya Mbak, makasih Mbak, masih Ibu, masih semua. Assalamualaikum. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.